Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran praktikum ekologi hutan. Saat ini kita sudah masuk kepada latihan kelima, yaitu topik kali ini adalah tentang distorsi hutan dengan struktur vertikal atau diagram profil hutan. Tujuan praktikum pada latihan kelima ini adalah untuk membuat diagram profil hutan secara subjektif. Nah, struktur vertikal dalam deskripsi hutan ini karena vegetasi hutan pada kondisi di lapangannya ini mempunyai struktur 3 dimensi, dan ini kita bisa menggambarkan dalam bentuk 2 dimensi menggunakan diagram profil. Diagram profil ini menggambarkan struktur vertikal hutan yang diungkapkan berdasarkan susunan ketinggian pohon penyusunnya dalam satu kuadrat. Contohnya adalah seperti pada gambar yang di sebelah kiri kita ini. Di sini akan terlihat tampak sekali susunan ketinggian pohon, sehingga ini akan dapat menunjukkan adanya stratifikasi tajuk atau strata tajuk, atau juga dikasih juga dengan lapisan tajuk yang ada dalam kawasan hutan. Lalu salah satu cara untuk menggambar diagram profil kita bisa menggunakan CCFS, atau CCFS ini merupakan singkatan dari Spatially Explicit Individual Based Forest Simulator. Ini dikembangkan oleh ICAF dan juga IRD. Lalu bagaimana cara CCFS bekerja? CCFS ini merupakan model simulasi hutan dengan pendekatan spasial dan individual, dan ini berfokus pada interaksi pohon-pohon pada kebun campur atau agroforestry kompleks. Kemudian CCFS ini banyak sekali fungsinya. Salah satu fungsi yang akan kita kenalkan dalam praktikum ini adalah dapat menampilkan bentuk 3 dimensi tegangan pohon atau diagram profil. Sementara fungsi-fungsi yang lainnya yaitu tentang gambaran tegangan pusat perakarannya, gambaran tegangan pusat topografinya, serta perhitungan riap dan grafik pertumbuhan tanaman. Ini Anda dapat mempelajarinya melalui buku panduan penggunaan CCFS yang telah kami unggah di ELO. Lalu bagaimana data apa saja yang perlu kita cantumkan dalam CCFS? Ini ada 11 data. Namun nanti dalam praktikum kita bisa menggunakan 8 data saja. Ini data minimal ya, minimal kita menggunakan 8 data. Sementara data ke-9, ke-10, dan 11, rotation, corpus index, dan contour index kita bisa ambilkan dulu. Yang perlu kita masukkan adalah data koordinat pohonnya, posisi pohon dalam kuadratnya. Ini kita tuliskannya dengan, atau kita simpulkan dengan X dan Y. Kemudian ada spesies dan nama spesiesnya, kemudian diameternya, tinggi, ground depth, concave, ground radius 678 ini adalah informasi tentang tajuknya. Keseluruhan data ini yang menggunakan ukuran satuannya adalah menggunakan meter. Ini yang sering kita salah menginput adalah ketika diameter ini kita masih inputnya menggunakan cm. Ini harus dikonversi ketika di lapangan menggunakan cm. Ketika dimasukkan untuk CCFS kita menggunakan ukuran meter. Lalu tadi saya sudah sebutkan ada 3 informasi tentang tajuk pohon yang perlu kita catat, yaitu ada concave, ada ground depth, ada juga ground radius. Concave itu apa? Ketika di lapangan kita akan mengukur tinggi pohon total, kemudian kita juga akan mengukur tinggi tajuk terlebar. Ini tajuk terlebar atau tajuk terluar. Nanti data tinggi pohon total ini dikurangi tinggi tajuk terlebar, kita akan menemukan concave. Kalau ground depth-nya seperti apa? Dari tinggi pohon totalnya, kemudian kita juga mengukur tinggi batang bebas cabang atau TBBC. Kemudian nanti ketika menginput datanya adalah tinggi pohon total dikurang dengan TBBC-nya, kita akan menemukan ground depth. Lalu kalau untuk ground radius seperti apa? Ground radius ini kita bisa menggunakan berbagai arah. Ada yang bisa satu arah, 2 arah, 3, 4, ataupun 5. Dalam praktikum nanti kita sering menggunakan 4 arah mata angin. Ada utara, timur, barat, dan selatan. Haruskah 4 mata angin? Ini tidak harus 4 mata angin. Sekali lagi, Anda bisa memilih berapa mata angin yang ingin Anda gambarkan nantinya. Kemudian cara input datanya seperti apa? Input datanya adalah kita masukkan ke dalam kolom tabel, dan susunan tabelnya ini harus sesuai dengan penamaan atau penulisan yang juga harus sesuai atau harus tepat, karena ketika nanti kita salah dalam penyusunan, nanti CCFS akan kesulitan ketika melakukan pembacaan. Di sini input data tersebut tadi sudah kita sebutkan, ada 3 ini bisa kita abaikan. Untuk mempermudahnya, kita akan masuk kepada tahapan penggambaran diagram profil hutan untuk dimulai dari input datanya sampai dengan analisis menggunakan CCFS. Nanti Anda akan memperoleh data seperti ini. Ada nomor, spesies, koordinat, tinggi pohon, panjang tajuk, TBBC,
A ini adalah tinggi tajuk lebar yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian ini ada keliling, kemudian ada sketsa. Lalu sketsa ini maksudnya apa? Sketsa ini adalah salah satu cara, ini adalah nanti untuk memudahkan Anda ketika menggambar secara manual, sehingga akan terlihat ketika ada pohon dengan bentuk tajuk yang unik, misalkan ada yang miring atau ada yang memiliki cabang lebih dari satu, ini bisa Anda gambarkan secara manual. Tapi kalau untuk CSFS kita tidak melihat tentang sketsa ini ya. Kemudian ketika kita masukkan datanya, tadi sudah ditampilkan ada IID, ini adalah nomor individu, kemudian XY ini adalah koordinat dalam meter, kemudian ini ada spesies, nama spesiesnya, DBH-nya jangan lupa ini dalam meter, height-nya juga dalam meter, crown depth tadi sudah disebutkan pada topik yang sebelumnya. Di sini adalah tinggi total dikurang dengan TBBC-nya. Lalu kalau untuk crown curve-nya ini adalah tinggi total dikurang dari tinggi tajuk terlebarnya. Kemudian kita masukkan juga lebar tajuk. Dan ini ketika memasukkan lebar tajuk, ketika kita punya yang saya contohkan ini adalah dengan dua arah ya. Jadi ada dua informasi yang kita masukkan. Nah, arahnya ini adalah untuk membaginya ini menggunakan titik koma. Sehingga kalau misalkan tadi punya datanya adalah bentukannya seperti ini, ada 2,54, 2,90, 1,60, 1,98. Nah, ini untuk membatasi antar arah mata anginnya diberikan titik koma ya. Kemudian setelah ini sudah disiapkan, ini kemudian kita copy ke dalam TXT atau ke dalam notepad. Mudahnya adalah seperti itu. Kita hilangkan dulu ininya. Ini adalah untuk memudahkan saja sebenarnya, sehingga saya contohkan. Ini kita hilangkan. Kemudian data ini kita bisa copy, kemudian kita masukkan ke dalam notepad. Nah, ini TXT ya, file formatnya adalah TXT. Kita masukkan ke di sini. Kemudian kita beri nama sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan adalah latihan diagram profil. Saya masukkan di bagian depan sehingga mudah untuk kita cari. Kemudian kita close saja. Sudah kayak gini ya, kita close saja. Kemudian kita buka CSFS-nya. Nah, ketika Anda buka CSFS, tampilan pertamanya adalah bentuknya seperti ini. Kita klik Default Project, kita masukkan dulu ukuran peta ukur yang kita gunakan. Kita gunakan 60x8 atau 8x60 ya sebenarnya. Nanti ukurannya adalah ketika kita masukkan, ini nanti bentukannya yang sisi panjangnya ini akan sebagai sumbu X-nya. Kita oke. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik triplotnya, kemudian construct, kita load datanya atau kita panggil datanya. Tadi kita taruh di mana? Ini perlu kita ingat-ingat dulu ya, dan sampai nanti salah atau bingung mencarinya. Tadi sudah saya taruh di sini. Kemudian ada latihan diagram profil. Kemudian kita open. Nah, kalau ada informasi yang seperti ini, kenapa data saya tidak keluar? Ini kemungkinan ada kesalahan dalam input datanya. Kemungkinan adalah si CSFS ini tidak bisa membaca angka yang tercantum atau tanda baca yang tercantum. Bisa dilihat di sini ada tanda koma. Ada tanda koma 0,37. CSFS ini tidak bisa membaca kalau dia bentukannya adalah koma. Kalau di tempat saya sendiri, di laptop saya sendiri, ini perlu nanti disesuaikan ya. Kalau nanti tidak muncul, kenapa? Ini bisa dicek ulang dulu seperti apa. Nah, ini saya sudah siapkan yang dia bentukannya adalah sudah diganti tanda titik. Kita coba lihat ya, nanti kita akan panggil dalam latihan 5 diagram profil. Kita coba panggil ulang, kita load, kita pakai latihan 5 diagram profil, kita open. Nah, datanya ini akan terpanggil. Bagaimana kita tahu datanya bisa masuk atau enggak? Nah, kalau datanya bisa terpanggil, ini akan muncul di kolom yang ini. Lalu kita bisa apply constructress-nya, apply no, oke. Lalu akan muncul bentukannya seperti ini. Nah, ini bukan dari struktur vertikal atau dasar ketinggian ya, ini adalah penutupan tajuknya. Kita lihat ada penutupan tajuknya. Jadi kalau kita lihat gambaran proyeksi dari horizontalnya atau dari atas. Nah,
Ini bisa kita ganti bentukannya kalau kita merasa bahwa ini kurang begitu jelas tampak tutupannya seperti apa. Ini kita bisa klik kanan, kemudian nanti ada pin. Ini semulanya adalah outline, kita bisa ganti dengan transparan. Nah, ini akan terlihat tutupannya. Lalu misalkan ketika Anda memperoleh gambar dengan warna-warna yang mungkin kurang mencolok sehingga ketika membedakan spesiesnya agak sulit membaca, ini bisa Anda klik spesies komponennya, kemudian klik legend color-nya, kemudian kita klik yang tanda titik-titik 3 ini, itu akan keluar pilihan warnanya, Anda bisa pilih dan menggantinya. Lalu ini fungsinya apa? Kalau yang ini kita bisa melihat bagaimana kondisi tegakan hutan, tegakan pohon ini menutupi suatu kawasan area kuadrat yang kita amati. Di sini sangat sedikit sekali wilayah-wilayah yang terbuka. Lalu dapat terlihat ini spesies-spesies, misalkan yang spesies yang berwarna hijau, ini antara spesies F dan spesies A ya, ini banyak mendominasi tetapi ukurannya tidak terlalu besar. Lalu kalau yang spesies C ini sangat besar sekali menutupi kawasan hutan atau dalam peta kuadrat yang kita amati. Lalu kalau kita untuk tahu susunan ketinggian pohonnya seperti apa, kita bisa klik Show 3D. Nah, kita klik saja. Nah, ini akan muncul tampilan Show 3D-nya atau bentukan sertifikasi vertikalnya berdasarkan susunan ketinggian pohonnya. Di sini Anda bisa memainkan bentuk seperti ini, jangan dihilangkan semua ya. Kalau dihilangkan semua nanti pohonnya akan hilang, tajuknya hilang. Kita bisa ganti, misalkan bentuk seperti ini yang warnanya hijauan, ini lebih tampak terlihat seperti pohonan. Bisa juga kita adakan ranting-rantingnya atau mungkin kita menggunakannya misalkan ini tertutup ya, kita gunakan misalkan ini juga boleh. Oke, setelah tadi kita sudah menggambar secara manual dan juga menggambar secara menggunakan aplikasi atau menggunakan perangkat lunak CCFS, penyajian hasilnya seperti apa? Yang pertama perlu Anda sajikan dalam laporan adalah tabel data. Tabel data ini versi lengkap ya. Ini yang saya tampilkan ini adalah versi menggunakan CCFS saja, tapi nanti bisa ditambahkan versi lengkapnya menggunakan diagram profil yang dilengkapi dengan ada sketsa juga. Lalu kalau untuk yang data yang saat ini, karena Anda menggunakan studi kasus, sketsa tersebut bisa menggunakan sketsa pohon, 3 pohon yang memiliki bentuk yang unik saja. Kemudian penyajian yang berikutnya adalah ditampilkan gambar CCFS menggunakan cara manual. Ini satu halaman, kemudian halaman berikutnya adalah menggunakan CCFS. Dari kedua gambar tersebut ini sebenarnya sangat terlihat ya kelebihan dan kekurangannya. Ketika Anda mengerjakan pun akan terasa mana yang lebih baik dan mana juga yang kurang baik. Dan kurang baiknya dari segi tata waktu atau mungkin kurang baiknya dari segi penyajian hasil. Ini sebenarnya masing-masing antara manual dan CCFS ini memiliki kekurangan dan kelebihannya. Pembahasannya apa yang harus disajikan? Pembahasannya meliputi bagaimana kelebihan dan kekurangan dari kedua metode yang kita gunakan ini, kemudian bagaimana juga hasil diagram profil yang keluar dari hasil penggambaran masing-masing dari studi kasus yang Anda kerjakan. Berapakah lapisan tajuk yang terbentuk, stratifikasi tajuknya seperti apa, apakah banyak spesies yang menempati lapisan terbawah dan sebagainya. Kemudian untuk teknik penggambaran ini juga sekali lagi dimohon ketika menggambar secara manual, perhatikan detail dengan baik, terutama ketika penggambaran. Kemudian ketika CCFS, sekali lagi tadi sudah disebutkan di awal, hati-hati ketika menginput datanya, karena ketika datanya ada salah input, baik titik komanya, itu bisa mempengaruhi pembacaan CCFS, karena CCFS nanti bisa saja tadi seperti tadi yang saya contohkan itu blank atau tidak ada data yang bisa dibaca atau terpanggil. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu dan memudahkan Anda dalam mengerjakan studi kasusnya. Semoga Anda bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.